Allah wajib selain Allah tidak. Jadi hadirin yang bisa kita hanya Allah. Kalau manusia ini hadirin rakit bukan diciptakan, rakit. Saya cerita baru ada tanah, sambal, lagi, kampung saya. Yang udah ada bahannya nih, gampang. Tapi kalau awal yang tidak ada bahan menjadi yang tidak ada menjadi ada. Dan tidak atur semuanya, kita nggak bisa lepas daripada Allah. Kami makan di bumi, di langit semua atas kemana Allah. Geraknya dia semua bumi langit. Hadirin, semua hadirin ciptaan Allah ini tunduk apa yang Allah ini dia harus tunduk. Katakan bumi ini, bumi ini hadirin, kalaulah dia ini bergeser mengikuti aturan Allah nih, bumi sendiri gerak depan berapa inci, berapa meter, maka akan terbakar. Buminya akan atau dimundur sedikit dari matahari, maka akan dingin seperti es. Hadirin pernah kita dengar hadirin tabrakan itu bintang. Kereta ini tabrakan kan? Apa? Ini kalau kita kan dunia bintang pak, nggak pernah tabrakan gitu kan? Allah yang ngatur pak. Bumi ini hadirin dia berputarnya ini per jamnya berapa? 1000 km per jamnya. Berarti melebihi kecepatan jet. Jet kalah pak dengan bumi ini cepatnya. Tapi kita berasa sebentar, kalau kita sebentar. Sama jalan, kalau nggak jalan orang ini. Pokoknya kalau jalan dia hilang pak, itu udah nggak ada. Kalau nggak jalan, itu udah nggak ada. Saya kalau orang benar. Ini hadirin yang dimaksudkan. Hadirin, Allah pak ini sang pelihara ya. Dipelihara pak. Ini kalau pelihara pak, terus nih nunggu apa? Yang namanya apa? Buku mata. Kalau nunggu gimana? Kita kealinan kalau bisa melihat ya. Atau giginya terus gimana? Maka kalau yang laku dokter gigi pak, apa bisa untuk dia panjangannya kalau dipotong dicari. Jadi atau terus kita pak nggak pernah nih pak ini terus siapa pun harus ini lagi apa itu siapa pun ini pak sudah ada berapa meter pak 20 meter awal mana atau bolehlah kali saya kalau kita nih hadirin matanya 2 kali, satu depan satu belakang enak bisa pak katanya harus matanya 2 nggak pantas pak itu Allah berkata pantas pak. Tapi kadang-kadang manusia kan nggak puas dikasih pesek dengan mancung. Ini pantas pesek kita mau sedikit bagus sih, nggak pengen mancung. Tapi itu saya nggak puas. Apa yang ulah atau tadikan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Pak ada nggak pak? Yang dia bos sama Allah. Katakan ikan ya. Dia dikasih kejana pak. Satu ekor ikan itu satu ton. Karena dia protes ya Allah saya ini nggak cukup apa saya ini kekurangan nggak pernah jamin kita bahkan nggak ada kita nggak bisa sampai yang udah dijamin nih pak jangan kita terakhir yang udah dijamin yang udah ada garansi yang udah ada tanggungan kalau kita masih mau itu fokus. Kalau siapa kau fokus kepada aku punya kamu aku tunjukkan. Saya punya. Kalau siapa yang tunjukkan kamu mudah kamu. Kalau siapa datang sama aku kau layani dengan baik kau ikram kau senangkan dia. Punya ini pak. Sekarang siapa pak ini? Kalaulah ada nilai yang punya ini, walaupun hanya satu akan tidak aku berikan pada orang kafir. Satu aja ini pak ini lebih daripada saya yang dia berikan orang kafir. Setengah album nggak masih. Satu itu dunia ini orang berikan.
Tidak ada sedikit pun pikiran itu ya, yang hari ini kita usahakan, yang hari ini kita jalan-jalan, yang kita hari ini bersama-sama. Maka hadirin, hati manusia dua. Kalau tidak Allah yang bersemayam di hatinya atau makhluknya yang ada, dua aja. Kalau ada Allah di hatinya, Pak, bersama Allah, maka dunia kecil bahkan dunia tidak ada. Maka dunia itu lagi dulu tidak ada makanya. Yang ada hanya Allah. Kalau ada dunia, Pak, Allah itu kuat. Bagi contoh Bapak misalnya mau ayam itu sampai masuk ke kandangnya. Dengan catatan di kandang itu tidak ada musang, tidak. Kalau ada musang, Pak, dia nggak akan berani. Dia musang dikeluarin baru ayam makan. Begitu Pak, kalau masih ada urusan makhluk, kalau nggak mau. Kalau nggak mau masih ada urusan makhluk, ya hatinya Allah nanti terima. Karena maka pernah hadirin Rasulullah ini nanya kepada Habib Baik, bagaimana seandainya kalau di kamar kamu, isi kamar itu ada laki-laki lain? Bagaimana sifat kamu? Maka kata Habib Baik, akan langsung bunuh laki itu. Ketahui hari aku dimarah pada kamu, kata Rasulullah. Aku dimarah pada kamu. Kalau ada laki lain yang ada di kamar sini kita. Dan Allah dimarah pada aku, sama. Allah dimarah lagi daripada aku. Bagaimana aku? Kalau ada kecintaan saya Allah ada di yang boleh badannya sibuk kerja, boleh rumah mewah, kalau enggak, boleh punya gunung, boleh punya mobil mewah, nggak salah. Enggak ada perangan, boleh saja. Tapi hati hanya Allah. Jangan udah sibuk saya kerja, hati itu dunia juga. Nah, ini yang Allah. Hati hanya kosong Allah. Itu baru akan ada daripada bantuan Allah. Hadirin yang tidak mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Siti Hajar diri, ketika dia merasa berhajat pada makhluk, mungkin ada yang melintas musafir, ingin dia sesuatu, dia naik ke gunung Mawar dan 7 kali. Tidak ada juga yang melintas. Sampai naik ke Mawar soal 7 kali. Jadi kita udah ada harap, karena hanya harap pada Allah. Tidak ada sandaran, tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada harap selain Allah. Bahwa di situ Allah turunkan turunkan bantuannya. Kalau masih ada makhluknya, di hatinya Allah tidak bantu. Sekali hanya engkau lah ya Rasulullah. Cukuplah engkau pertolonganku ya Allah. Maka hadirin, maka dari kaki Ismail itu keluar air jam-jam tadi kumpul. Kalau bilang jam-jam hadirin, Masya Allah, kalau nggak bilang jam air itu mana-mana jauh lagi. Maka dengan bilang jam-jam itu maka kumpul lagi. Maka begitu air ada hadirin turun bergerak. Tani pada air berlimpah. Sehingga para musafir pun datang meminta air diimbari dengan makanan bermacam-macam. Sehingga Siti Hajar hadirin, Masya Allah, yang tadinya itu warna lontong, itu nama menjadi kota yang subur. Dulu Masya Allah, zaman pun di kota Mekah itu manusia jin yang betah. Jin pun nggak betah, ada kehidupan. Tapi setelah Nabi Ibrahim buat amalan, dia berdakwah, membuat sosial agama, maka hadirin menjadi kota Madinah Munawwarah, menjadi Mekah Munawwarah. Kenapa dibuat seperti itu? Hadirin sehingga dari kaki Ismail itu buat tajam. Bapak apa ada boleh nggak? Sampai kiamat tuh Pak hadirin nggak akan putus itu air. Semuanya. Kuasa Allah ilaha illallah. Hadirin, jadi kalau masalah kita ngadu ke Allah, kuasa ini bisa dibuat kuasa. Ada masalah, ngadu kepada Allah. Ada masalah ngadu Pak, ada apa? Ada
Karena yang ngasih masalah Allah, yang menerima masalah pun Allah. Jadi kita ada asik pun ada masalah, dulu kita melalui sholat. Sahabat hadirin, benang jatuh jauh kita Allah. Ya, ada yang meninggal anak soal sahabat maju pada Allah sehingga anak hidup lagi. Semua masalah dia bukan dalam sholat maka masalah beres. Kita ini, sesuatu itu mesti masalah. Tapi sekarang sholat jadi masalah. Sholat jadi masalah. Ayo saya bisa masalah. Sabia ketika dia pulang dari habis dia bersafar, dia langsung meninggal. Maka dia sholat. Ya Allah, ini hadirin kami Allah, aku anak meninggal. Dan padahal aku baru Islam. Bagaimana saya negara Islam aku anak meninggal? Dan kalau yang hidup mati, kalau hidup lagi, maka hidup anak hidup lagi, yang baru mati hidup lagi. Dengan kekuatan sholat. Masya Allah itu hadirin begitu. Maka hadirin, ketika sahabat lagi keadaan tidak ada makanan, tidak ada yang dimakan, enggak dia bagaimana begini ke warung tentang bagaimana dia mencari keperluan makan. Enggak nih, apa yang dilakukan sholat? Apa? Sholat 2 rakaat, 4 rakaat terus sholat sampai itu gandum bukan sendiri hadirin. Gandum bukan sendiri. Maka muka gandum sehingga sahabat itu orang melihat kami kan dia itu seperti. Maka kata Rasulullah kalau saya tahu nggak mau lihat, maka aku gantung muter sampai kiamat habis. Muter terus gantung kalau nggak dilihat. Maka yang coba apa lihat Masya Allah jangan coba. Yang dia punya apa misalnya kita punya kelebihan dawet, keistimewaan. Udah simpan jangan cerita orang hilang ini apa? Kau main, jangan kita tunjukkan tentang hubungan kita ke Allah yang besar itu. Jadi nggak boleh kita menunjukkan bahwa ini orang soleh, orang yang udah kita tahu Allah Masya Allah. Nggak boleh. Kita harus tutupi. Kalau kita punya hubungan dengan Allah yang baik, dari kabupaten, tidak gitu. Jadi Pak, semua masalah biasa ini kalau kita Allah, apapun, apa masalah pun enak itu boleh ada. Tapi orang yang nggak ada dengan Allah ada masalah buntu ya. Stres ya. Kenapa dia nggak mau jauh hubungan yang punya ini karena maka masa datang ya dia bingung. Itu hadirin. Hadirnya dirahmati SWT. Maka Pak, kita ini hamba. Hamba itu apa nih hamba? Hamba itu nggak bisa apa-apa. Hamba itu bukan siapa-siapa. Hamba tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kenapa kita mengaku hamba? Kita mengaku orang yang bisa, mengaku orang yang mulia, mengaku orang yang punya bisa apa-apa. Ini dah. Tapi maka kita ini tonjolkan nasib hamba ini lemah yang tidak bisa punya kekuatan. Hamba ini juga hakikatnya ada keadaan kita nih orang miskin, yang kaya yang Allah. Hamba ini keadaan jahil yang alim hanya Allah. Kalau kita dikasih kekayaan, itu Allah berikan sifat kaya pada kita pinjaman. Kalau kita alim dikasih alim dari Allah itu pinjaman. Ini semua pinjaman. Kan dilihat bagaimana sifat yang Allah berikan, bagaimana dia digunakan. Supaya tidak dengan anak Allah. Dengan Allah sesuai, maka dikatakan Allah senang. Bapak sekarang pinjam ini gimana? Marah nggak ini? Dia mengatakan saya ini orang kaya. Padahal dia aslinya dia miskin. Kok mengaku dia kaya? Berarti mengaku sifat Allah yang maha kaya. Kalau melakukan kita nih, pokok hamba ini miskin. Panjaukan dia. Panjaukan apa? Allah akan bersama Allah dia. Akan mulia dia bersama Allah. Kalau kita menunjukkan sifat-sifat insan yang sebenarnya. Hadirin yang dimati sementara, kita Pak mengenai sesuatu ini yang kita pandang itu
Jangan kita pandang sesuatu itu yang kita pandang mata kita. Dia makhluk, ingat apa? Ingat Allah, ingat Allah, iman, iman, I-A-I-N. Ini ingat Allah, I-A-I-N, nah iman naik. I-A-I-N, ingat Allah, iman naik. Ingat dunia, ingat makhluk, iman akan turun. Itu ini. Kita mana nih? Kita lihat oh ini Allah. Kita lihat isi kita lagi marah-marah. Oh ini Allah mengampuni saya. Ya. Kita lihat pohon. Jadi jangan lihat pohonnya. Itu semua kuasa Allah. Tuhan itu tidak. Bukan itu Allah yang mendatangkan. Ya. Orang itu membuat kebaikan kepada kita. Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Orang itu membuat kita suatu apa? Bermasalah, merugikan kita. Itu tidak Allah. Nah kalau kita sudah meyakini sebagai Allah, rasa siapa ada? Masih ya. Tidak ada kecewa pada apa yang terjadi pada kita. Kita dihina orang, dipuji orang sama aja. Maka ciri ikhlas, dihina dipuji sama aja. Itu ciri orang yang sudah ikhlas. Terus buat dari Allah. Maka tanamkan Kholaqakum wa ma ta'malun. Kholaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan, perbuatan pun Allah yang menciptakan. Perbuatan apapun yang terjadi di Pak kepada semua itu sudah Allah atur dalam nama Allah. Ya. Jadi kita satu semua itu Allah melakukan. Terjadinya amus, terjadinya gunung meletus, terjadinya tsunami, ya. Terjadi apapun ini sudah kehendak Allah. Ya. Nah kita perbaiki Pak. Kalau ada apa-apa terjadi pada kita ini, diserahkan kita. Ini sama saya. Jadi, karena alam ini akan baik, kalau manusia baik, amannya. Kalau manusia rusak, alam pun akan rusak. Nah, jadi jangan salahkan gunung meletus, jangan salahkan kenapa kemarau panjang, jangan salahkan kenapa tsunami. Semua daripada amal manusia yang tidak baik. Ya, respon. Jadi ini manusia Pak, amal yang baik naik langit ya. Maka respon apa? Turunkan dari langit ini keberkahan, harga murah, awin murah, ya, di mana orang ada anyaman. Karena itu akibat amal manusia yang baik Pak, respon itu. Dari itu amal keberkahan, tumbuhan subur, di mana kasih sayang tumbuh itu akibat amal baik yang dikirim dari bumi ke langit. Jadi tidak bumi mengirim kebaikan lagi dari apa tadi. Begitu amal manusia yang buruk, dia sudah dengan langit begini. Maka yang turun apa? Bencana alam, musibah, kacau balau, pokoknya apa keburukan kata manusia yang buruk. Hadirin zaman dulu hadirin, di zaman Harun al-Rashid atau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz Pak, itu antara kambing dengan serigala satu kandang. Ular, raging, tidak apa mereka tuh tidak, nggak ada membunuh serigala, membunuh kambing, nggak ada. Takut, karena keadaan baik Pak, keadaan baik. Sekarang dia berubah. Cukup sifat-sifat binatang ada pada sifat manusia. Bagaimana masalah? Dulu makanya soal pada kami katakan, kok kami bisa makan segala nih? Ini nggak benar nih. Oh, tidak tahu bukan bisa juga. Keamanan apa nggak ada lagi Jadi kita perbuatan kita, ucapan juga harus kepada Allah. Perbuatan kita, gerak kita harus ngaruh. Maka hati-hati kita berbuat. Hati kita dan tidak semuanya itu ada apa efeknya. Kalau orang kafir hadirin, dia apapun yang dibuat orang kafir itu nggak ada ngaruh. Nggak akan soal. Kalau benar langsung dicepurin aja udah. Nggak ada proses lah. Tapi orang Islam diproses banyak. Kan neraka Pak ada tiga ya, ada tiga tahapan. Ada permanen, semi permanen, ada sebentar doang. Ada
Bahkan ada lulus nggak nakal gitu. 3 apa ya? Pertama apa tadi? Permanen ya. Orang kafir permanen. Sini permanen. Enggak, dia seperti akan yang kedua dan neraka. Ada yang langsung lulus, tidak melalui neraka. Hadirin, orang neraka dengan surga itu dia orang takut, dia minta pertolongan. Wahai surga, mintalah makanan pada aku haus. Maka kata orang surga, makan aku diharam dimakan orang. Karena kamu di dunia ini, kamu sudah sholat nggak mau, dulu komisi nggak mau. Jadi nggak ada kasihan. Di masing-masing udah berubah. Di sini nggak boleh begitu pak. Di sini ada orang masih kalau masih ada orang mengenal Allah ini. Karena di sana masing-masing, anak bapak masing-masing, ya enggak? Di sana sekarang kami sini nggak boleh, ya enggak? Kita harus ajak orang kenapa harus kenapa? Hadirin yang dimuliakan, jadi kita ini nggak boleh pak ada sujud kepada siapapun, harta pak kepada orang-orang yang niatan yang dia jahat. Kita sangka baik, kita sangka baik. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangkanya. Walaupun dia orang jahat, kalau sangka kita dari sama orang itu dia akan berubah diri baik. Walaupun orang jahat. Tapi kalau lu usulan niatnya juga jadi yang baik, jadi buruk kita. Karena prasangka kita yang kalau sautan tadi. Artinya itu baik. Jangan ada berusaha. Sang anggap dia baik-baik saya dulu. Dia baik saya dulu. Nah, tinggal begitulah. Ini pusing kan kita tidak ada modal. Kenapa orang pak sakit? Kenapa orang stres? Karena itu pak, karena ada kedengkian. Kalau pak ada kedengkian pak di hati seorang ini, maka kedengkian itu pak akan menjadikan akan menjadikan amal-amal yang kita miliki pak sebagaimana kayu dibakar, habis amal kita. Gagal ada kedengkian dari seorang pak. Siapa yang kita boleh nggak boleh hasut. Itu merusak amal kita juga. Yang kedua bisa apa? Membuat penyakit pada kita. Itu kenapa? Karena kita sudah ada apa kerugian. Maka dia apa? Selain karena ini gangguan. Jadi kita coba subhanallah, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.